Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa kembali dengan Sharon Henny dalam Fibis News Trending Topics. Berita dalam negeri, laporan data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juni 2014 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami defisit sebesar 305,1 juta dolar Amerika Serikat, di mana nilai ekspor mencapai 15,42 miliar dolar Amerika Serikat dan impor mencapai 15,72 miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal kedua tahun ini terpantau melambat. Pertumbuhan PDB Indonesia untuk kuartal kedua tercatat sebesar 5,12% year on year, turun jika dibandingkan kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 5,22%. Pasca tercapainya kesepakatan antara Freeport-McMoRan Incorporation dengan pemerintah Indonesia terkait penyelesaian pajak, Freeport akan kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga mulai Rabu mendatang. Terkait hal ini diperkirakan suplai tembaga di bursa global akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Selama 6 bulan dilaporkan laba komprehensif BNI meningkat sebesar 136,56% di angka lebih dari 6 triliun rupiah dan tercatat sebagai bank BUMN yang memiliki likuiditas terbaik dengan LDR 80,28%. Untuk mengembangkan bisnis pembangkit listriknya, PT Brau Coal Energy berencana membangun pembangkit listrik mulut tambang yang berkapasitas 2 kali 100 MW di daerah Sumatera dengan investasi sebesar 2,11 triliun rupiah. Berita luar negeri, Senin 5 Agustus terjadi kebakaran di 2 gudang gula siap ekspor milik penghasil dan pengekspor gula terbesar global di Pelabuhan Santos, Brasil. Akibatnya pergerakan harga gula di bursa ICE US sempat meroket hingga lebih dari 5% dalam 3 menit awal perdagangan. Italia kembali terseret dalam resesi ekonomi karena berdasarkan rilis laporan GDP kuartal 2, pertumbuhan perekonomian Italia turun ke level minus 0,2% dari minus 0,1% pada kuartal sebelumnya. Selain itu, utang Italia juga tercatat mencapai 133% dari PDB pada akhir 2013. Pekan ini beberapa bank sentral di kawasan Eropa dan Asia Pasifik umumkan mempertahankan suku bunganya di level yang rendah. Bank of England mempertahankan suku bunga 0,5%, Reserve Bank of Australia 2,5%, European Central Bank 0,15%, dan Bank of Japan 0%. PMI manufaktur Hong Kong pada bulan Juli capai rekor tertinggi dalam 5 bulan terakhir di level 50,4 dan hal ini membuat kegiatan sektor swasta di Hong Kong terpantau alami ekspansi. Berita terakhir, setelah sebelumnya Tiongkok memblokir aplikasi Microsoft Office di komputer pemerintahan serta melarang penjualan Windows 8, kini giliran Apple yang harus mengalami nasib serupa di mana semua perangkat Apple baik iPad, iPhone, MacBook Air, dan MacBook Pro disingkirkan dari daftar perangkat untuk pegawai pemerintahan. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Salam Fibis.